Salam sejahtera untuk kita semua, kami dari kelompok sukses. Perkenalkan, nama saya Chelsea Wansa Saputra. Materi yang akan dibahas pada presentasi ini adalah Decent Work and Economic Growth. SDG 8 merupakan salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals yang berfokus pada upaya menciptakan pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mengapa SDG 8 itu penting? SDG 8 menjadi salah satu tujuan yang penting karena pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun hingga saat ini, masih terdapat berbagai tantangan di dunia kerja, seperti tingginya angka pengangguran, keterbatasan lapangan pekerjaan, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, serta kondisi kerja yang belum sepenuhnya layak. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari meningkatkan pendapatan suatu negara, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut melalui kesempatan kerja dan peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, SDG 8 hadir untuk mendorong pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Alur pembahasan presentasi kami, yang pertama pengertian SDG 8, tujuan dan ciri-ciri pekerjaan layak, hubungan pekerjaan layak dengan pertumbuhan ekonomi, tantangan dalam mewujudkan SDG 8, data dan fakta di Indonesia, peran masyarakat dalam mendukung SDG 8, serta kesimpulan dari presentasi kami. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cameron Europeans. Sekarang saya akan membahas konsep dasar dari SDG 8 atau Decent Work Economic Growth. SDG ini merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pekerjaan yang layak dan juga pertumbuhan ekonomi. Next. Selanjutnya ada tujuan utama dari SDG 8. Yang pertama ada memberikan pekerjaan yang layak untuk semua orang, meningkatkan produktivitas ekonomi, mengurangi kemiskinan melalui pekerjaan, dan juga mendukung usaha kecil dan kewirausahaan. Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, masyarakat dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan juga ekonomi dapat berkembang secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri pekerjaan yang layak. Yang pertama, upah yang sesuai, lingkungan kerja yang aman, jam kerja yang manusiawi, tidak ada diskriminasi, dan juga hak pekerja dilindungi. Jadi, pekerjaan yang layak bukan hanya memberikan penghasilan saja, tetapi juga menjamin kesejahteraan dan kenyamanan pekerja. Next. Selanjutnya ada tanda pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pendapatan negara meningkat, lapangan kerja bertambah, dan produksi barang dan jasa meningkat, dan juga kesejahteraan masyarakat meningkat. Semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin besar pula manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Next. Selanjutnya ada hubungan SDG 8 dengan kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya ada anak muda dapat kesempatan untuk bekerja, UMKM berkembang, lingkungan kerja lebih profesional, dan juga pengangguran berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa SDG 8 memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Loretta Josephine. Kali ini saya akan membahas tentang kriteria decent work. Konsep decent work menurut ILO adalah kondisi kerja yang tidak hanya menyediakan pekerjaan, tetapi juga menjamin kualitas hidup dan martabat pekerja. Dalam kerangka ini, pekerjaan yang layak harus memenuhi beberapa aspek utama yang saling berkaitan. Next. Yang pertama ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja berarti setiap orang yang memiliki peluang yang sama untuk mendapat pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi. Misalnya, perempuan atau penyandang disabilitas tidak boleh ditolak bekerja jika memiliki kemampuan yang sesuai. Hal ini penting agar semua orang dapat mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Yang kedua ada hak di tempat kerja. Setiap pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang adil, upah yang sesuai, serta perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi. Contohnya, pekerja harus menerima gaji tepat waktu dan tidak dibedakan berdasarkan gender atau latar belakang tertentu. Next. Yang ketiga ada perlindungan sosial. Perlindungan sosial adalah jaminan bagi pekerja saat menghadapi resiko seperti sakit, kecelakaan kerja, atau masa pensiun. Contohnya melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan ini membantu menjaga kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Yang keempat ada dialog sosial. Dialog sosial adalah komunikasi antar pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk membahas masalah ketenagakerjaan. Contohnya perundingan mengenai upah dan kondisi kerja. Dialog sosial penting untuk menciptakan sebuah hubungan kerja yang harmonis dan mengurangi konflik.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Joseon Kristana. Hari ini saya akan membahas definisinya. Jadi, definisi decent work itu merupakan pekerjaan yang memberikan upah yang adil, kondisi kerja yang aman, serta menjamin hak-hak pekerja. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Selanjutnya, economic growth adalah peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui peningkatan produk domestik bruto atau yang biasa disebut PDB, yang menunjukkan perkembangan ekonomi suatu negara. Next. Selanjutnya saya akan bahas hubungan dengan pertumbuhan ekonominya. Jadi pekerjaan yang layak memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika pekerjaan memperoleh pendapatan yang layak, daya beli masyarakat akan meningkat. Otomatis peningkatan daya beli tersebut mendorong aktivitas ekonomi yang lebih aktif, sehingga mempercepat perputaran ekonomi. Dengan demikian, kondisi ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya, saya akan bahas dampak terhadap produktivitas. Pekerjaan yang layak memberikan dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Lingkungan kerja yang aman dan terpenuhi hak-hak pekerjanya dapat meningkatkan motivasi serta kenyamanan dalam bekerja. Akibatnya produktivitas meningkat dan hasil produksi menjadi lebih besar. Peningkatan produksi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih Josuin atas pemaparan materinya. Perkenalkan, nama saya Margareta Aurelia. Kali ini saya akan membahas tantangan dari SDG 8. Teman-teman, sekarang mari kita melihat lebih dekat bagaimana realita tersebut bersentuhan langsung dengan kita sebagai calon tenaga kerja di masa depan. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini di mana seorang lulusan S1 Teknik Industri masih berbahasa Inggris namun berakhir menjadi pemulung. Next slide. Next slide. Fenomena-fenomena di media sosial ini bukan sekedar konten atau berita viral, melainkan potret nyata lulusan S1 yang harus mengesampingkan ijazahnya demi bertahan hidup. Fenomena nyata ini disebut underemployment. Underemployment adalah kondisi di mana seseorang bekerja, namun tidak sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahliannya. Secara psikologis dan ekonomi, investasi waktu, biaya, dan intelektualitas mereka belum terserap optimal oleh sistem kita. Next slide. Jika melihat data BPS tahun 2026, angka pengangguran memang turun ke 4,68%. Secara statistik ini positif, namun apakah sudah mencerminkan kualitas kerja yang layak? Faktanya, ada anomali yang dipicu oleh 3 faktor utama. Yang pertama, keterbatasan lapangan kerja strategis, yang kedua, terjadinya job mismatch, dan yang ketiga, tingginya angka pengangguran terdidik. Realita ini memaksa banyak sarjana keluar dari jalur akademik demi bertahan hidup, seperti lulusan IT yang menjadi ojol atau lulusan psikologi yang akhirnya berjualan pop ice. Next slide. Namun dari sudut pandang etika, fenomena ini justru menguji daya juang dan ketangguhan mental kita. Mereka yang memilih bekerja jujur telah menunjukkan integritas yang melampaui selembar ijazah. Menjaga kedisiplinan dan terus beradaptasi adalah investasi karakter yang sesungguhnya. Lalu solusi seperti apa yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Caroline. Saya Caroline Riawan. Pada saat ini kita akan melihat kondisi ketenaga kerjaan dan ekonomi di Indonesia saat ini. Pertama, sebagian besar tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal. Selain itu, tingkat pengangguran masih didominasi oleh usia muda dan partisipasi kerja perempuan juga masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Namun di sisi lain, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap perekonomian nasional. Next slide. Untuk mendukung tercapainya SDG 8, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Beberapa program yang sudah dijalankan antara lain program Kartu Prakerja, pelatihan vokasi dan balai latihan kerja, serta dukungan bagi UMKM melalui bantuan dana dan digitalisasi. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu terus ditingkatkan, seperti membuka lebih banyak lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperhatikan kesejahteraan pekerja, serta menciptakan kebijakan kerja yang lebih inklusif, khususnya bagi perempuan dan kaum disabilitas. Next slide.
Namun, keberhasilan SDGA tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengembangkan keterampilan, mendukung produk lokal dan UMKM, berwirausaha atau menciptakan lapangan pekerjaan baru, adaptif terhadap teknologi, serta membangun etos kerja yang produktivitas. Next slide. Jika SDG 8 berhasil tercapai, maka akan ada banyak dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena tingkat pengangguran menurun dan kualitas hidup menjadi lebih baik. Selain itu, ekonomi dapat tumbuh menjadi lebih stabil sehingga pendapatan masyarakat ikut meningkat dan tingkat kemiskinan dapat berkurang. Dan terakhir, kesempatan kerja akan lebih merata sehingga peluang kerja tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, next slide. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Claudia Putri Kirania. Sebagai kesimpulan, decent work atau pekerjaan layak bukan hanya berkaitan dengan tersedianya lapangan pekerjaan, tetapi juga dengan kualitas pekerja itu sendiri. Pekerjaan yang layak harus memberikan upah yang adil, perlindungan sosial, serta penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Ketika ketiga aspek tersebut terpenuhi, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga oleh perekonomian secara keseluruhan. Produktivitas tenaga kerja ini meningkat, daya beli masyarakat menjadi lebih kuat, dan aktivitas ekonomi dapat berkembang dengan lebih baik. Oleh karena itu, decent work menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan SDG 8. Boleh next slide? Meskipun memiliki peran yang sangat penting, implementasi decent work di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah underemployment, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri atau skill mismatch, serta masih dominannya sektor informal yang seringkali belum memberikan perlindungan pekerjaan yang memadai. Karena itu, pencapaian SDG tidak hanya dapat mengandalkan pemerintah, diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem ketenaga kerjaan yang lebih baik. Sebagai generasi muda, kita juga memiliki peran penting melalui peningkatan kompetensi, kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta kesiapan menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, tujuan menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat lebih mudah diwujudkan. Boleh next slide? Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari seberapa tinggi pertumbuhannya, tetapi juga dari berapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kesempatan kerja yang layak dan berkualitas. Dan dengan berakhirnya pemaparan ini, kami berharap pembahasan mengenai decent work dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat menjadi wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian presentasi ini. Akhir kata, sekian dan terima kasih.